Ibu bapak, rekan-rekan Buddha dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya Romo Rafiuran CSSR dalam renungan hari Minggu biasa yang ke-26. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan Buddha dan adik-adikku yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita semua untuk tidak iri dan cemburu pada sesama. Bacaan pertama yang diambil dari kitab Bilangan berbicara mengenai Musa yang memohon kepada Allah untuk mengirimkan bantuan karena bangsa Israel yang selalu mengeluh. Tuhan mendengar permohonan Musa dan menyuruhnya untuk memilih 70 tua-tua yang akan diangkat sebagai pemimpin umat. Musa melakukannya dan Tuhan menganugerahkan kepada mereka sebagian dari roh yang telah diberikannya kepada Musa. Seketika itu juga mereka mulai bernubuat. Dari 70 orang itu ada Eldad dan Medad yang tidak berkumpul bersama dengan mereka. Maka ketika Yosua mengetahui bahwa Eldad dan Medad juga bernubuat, ia meminta Musa untuk melarang mereka bernubuat. Yosua adalah seorang yang sangat dekat dengan Musa, boleh dibilang asistennya Musa. Maka kemungkinan besar ia merasa cemburu kepada mereka yang dikaruniai Roh Kudus untuk bernubuat. Namun Musa berkata kepadanya, "Apakah engkau cemburu karena aku? Kalau Allah mau semua umat menjadi nabi, itu urusan Allah. Allah bebas memilih siapapun sebagai nabinya. Panggilan untuk menjadi nabi tidak diperuntukkan bagi segelintir orang saja, melainkan untuk semua orang. Maka melalui pembaptisan, kita semua dijadikan pelayan Allah dan nabi-nabi Allah. Kita dipenuhi dengan roh Allah dan diberdayakan untuk menyampaikan pesan Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kita tidak boleh cemburu atau iri terhadap mereka yang melayani dalam posisi otoritas yang lebih besar atau bekerja untuk masyarakat di tempat yang berbeda. Dalam bacaan kedua dari surat Rasul Yakobus, kita mendengar kutukan yang diberikan kepada orang-orang kaya yang menyalahgunakan kekayaannya. Yakobus menggambarkan bagaimana orang kaya menimbulkan skandal dengan perlakuan tidak adil terhadap para pekerja dan pelanggaran-pelanggaran berat mereka terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial. Apa yang dilakukan orang kaya adalah mengumpulkan harta kekayaan di bumi dengan menindas sesama. Perlakuan inilah yang membuat Yakobus tidak segan-segan menyampaikan kutukan yang akan menimpa mereka. Peringatan Yakobus ini menyadarkan kita bahwa dengan pembaptisan, setiap orang Kristen dipanggil untuk bekerja demi keadilan sosial dan melalui cara-cara yang damai. Bukan kekerasan dan bukan dengan cara ketidakadilan. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini masih merupakan lanjutan dari bacaan minggu lalu, di mana minggu lalu dikisahkan bagaimana para murid cemburu dan iri satu sama yang lain dalam memperebutkan posisi siapa yang terbesar di antara mereka. Hari ini, kecemburuan dan iri itu masih berlanjut dengan adanya seorang asing yang mampu mengusir setan dalam nama Yesus, meskipun ia bukan bagian dari mereka. Mereka ingin Yesus mengutuk orang itu.
Mereka ingin Yesus melarang orang itu untuk menyembuhkan atau untuk berbuat baik. Hal ini bisa jadi karena para murid sendiri pernah tidak mampu mengusir roh jahat dari seorang anak laki-laki. Namun apa jawaban Yesus? Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Siapa saja yang melakukan kebaikan, sekalipun bukan kelompok kita, itu hal yang sangat baik, karena kebaikan dapat dilakukan oleh siapa saja. Sama seperti yang digambarkan dalam bacaan pertama tadi, bahwa jika Allah menghendaki semua orang berbuat baik, itu kehendak Allah. Allah dapat menggunakan siapapun yang Ia pilih untuk melakukan pekerjaannya. Undangan untuk mewartakan kabar baik tidak terbatas pada ke-12 rasul atau pada 70 murid, tetapi meluas kepada siapa saja yang mau melakukannya. Maka, jangan pernah cemburu atau iri jika ada orang yang mampu melakukan perbuatan baik yang tidak mampu kita lakukan. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, melalui ketiga bacaan hari ini, kita dapat pelajari bahwa siapa saja dapat digunakan Allah untuk menjadi perpanjangan tangannya dalam melakukan kebaikan. Jangan merasa rendah diri, jangan menjadi cemburu dan iri kepada sesama yang dipercaya untuk melakukan sebuah pekerjaan. Justru sebaliknya, kita harus bersyukur karena Allah menggunakan mereka dalam berbuat baik dan berterima kasih kepada mereka yang telah menerima tugas dan tanggung jawab itu. Dengan demikian, kita mempunyai rekan kerja di bumi ini dalam menciptakan, dalam melakukan karya-karya kebaikan Allah. Mari kita support siapa saja yang bermaksud baik dan membangun kerjasama dengan mereka agar terciptalah kehidupan yang damai. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku sekalian, senantiasa dilimpahi dengan berkat oleh Allah yang Maha